Ada beberapa materi atau konsep yang perlu kita pahami berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertama, dilema etika dan bujukan moral. Kedua, 4 paradigma dilema etika. Ketiga, 3 prinsip resolusi. Keempat, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mari kita pelajari bersama. Apa yang dimaksud dengan bujukan moral? Apa bedanya dengan dilema etika? Bujukan moral adalah situasi ketika harus memilih melakukan yang benar atau salah. Pada situasi ini, ada peraturan atau nilai-nilai yang dilanggar, sehingga jelas terlihat ada perbedaan benar dan salah. Jika terlihat benar, sebetulnya itu adalah bias dari pembenaran atas suatu hal yang salah. Pada kasus tersebut, ada pelanggaran peraturan dan nilai-nilai, sehingga terjadi situasi pertentangan antara benar dan salah. Nah, pada kasus tersebut disebut bujukan moral. Lalu, apa yang dimaksud dengan dilema etika dan apa bedanya dengan bujukan moral? Dilema etika adalah situasi ketika terjadi pertentangan antara benar lawan benar, sehingga penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus menilai dengan lebih saksama. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya. Kalau bujukan moral adalah pertentangan antara benar lawan salah. Kalau dilema etika adalah pertentangan antara benar lawan benar. Mari kita lanjutkan pada pembahasan materi 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa terjadi konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Paradigma yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Selanjutnya, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Yang keempat yaitu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang kita perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Ketika kita menghadapi dilema etika, ada 3 prinsip resolusi yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ini merupakan materi inti dari konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang mencakup 9 langkah-langkah. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan
tentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang mencakup 5 tahap. 1. Uji legal. 2. Uji regulasi. 3. Uji intuisi. 4. Uji publikasi. 5. Uji panutan atau idola. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema, yaitu mencari cara yang lebih kreatif agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Langkah ke-8, buat keputusan. Akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, kita lihat kembali proses pengambilannya. Sesuai prinsip Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pamong yang memberi teladan, memotivasi, dan menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang mencapai kodratnya. Maka pada pengambilan keputusan yang paling utama dipertimbangkan adalah dampak bagi murid, lalu nilai-nilai universal, dan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Guru juga dapat melatih anak dalam mengambil keputusan agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai profil belajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan juga perlu menguasai 5 kompetensi sosial emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berhubungan sosial, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness, sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankannya. Karakter seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya, pola pikir, dan kepercayaan. Lalu, ia akan dibentuk oleh pembiasaan dan pengkondisian. Maka karakter tersebut akan mempengaruhi cara seseorang dalam menentukan prinsip resolusi ketika menghadapi dilema etika. Orang yang berkarakter disiplin cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis peraturan, sedangkan yang berkarakter lembut akan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Lalu, orang yang berkarakter logis akan lebih cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Melalui keterampilan coaching dapat membantu dengan mengajukan pertanyaan efektif untuk memprediksi hasil dan membuat berbagai pilihan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Jika terjadi kasus yang berfokus pada moral atau etika, maka pendidik akan kembali kepada keyakinan terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, nilai yang saya utamakan adalah nilai ajaran agama, lalu nilai atau hukum negara, selanjutnya norma-norma budaya atau adat sosial, dan peraturan lokal. Keputusan yang diambil melalui tahap 9 langkah pengambilan dan pengujian adalah keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan tersebut dapat membantu terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman.
Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran akan berpengaruh terhadap kehidupan murid karena berkaitan dengan pengalaman belajar yang bermakna. Jika keputusan berpihak pada murid, guru akan berupaya menciptakan situasi yang nyaman dan menyenangkan sehingga berkesan pada murid. Guru juga menanamkan nilai-nilai untuk membentuk budi pekerti agar menjadi insan bijaksana di masa depannya. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita tidak mungkin bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Selama kita telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam pengambilan keputusan, kita akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab keputusan tersebut.